kadang aku sampai bilang dia kamu OCD deh kayaknya. Ke barang tuh dia kan wah kacau sih, kayak harus bersih banget apa sih, kayak semua yang beresin pasti ini dia. Kayak tempat makeup aku tuh ya rapiin JJ karena dia nggak bisa ngeliat berantakan segala macam. Rambutnya lepek atau apa misalnya, coba deh kembang biar kelihatan lepek. Kan perfeksionis lu ya. Jelek katanya lihat cewek rambutnya lepek. Oh ya Allah. Jadi sama dia tuh Tapi digitu-gituin. yang kayak ibu pejabat juga ya. Kayak tangan dia aja kayak rambutnya diginiin gitu-gitu. Yuhu. Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Langsung aja kita kupas sampai tuntas. Kita lagi ngomongin tentang tatonya si Randy. Jadi sebelum si Randy ini speak up atau pengakuan dosa di Densu, itu kan kita mendengarkan dari si Lydia bahwa si Randy ini punya tato gitu. Nah, kemudian dong tato itu kan tersebar di gambar, maksudnya gambar tato itu tersebar di sosmed. Banyak orang yang mengatakan itu tatonya mirip banget sama istrinya. Bukannya seperti S, tapi mirip istrinya kok. Salah kali, coba dilihat lagi gitu kan ya. Dan banyak sekali yang mengatakan, hampir mungkin 80% mengatakan paduka netizen ini itu adalah Lady. Itu padahal Lady sudah mengatakan, sudah menceritakan itu bukan dia gitu. Nah, ketika si Randy ini kemudian muncul, ditanya sama Densu dong, itu tatonya siapa? Dia. Iya, obat gue katanya. Jadi oke, kita fokus bahas tato hari ini, saat ini ya. Terus meskipun kalian membantah kayak apapun, dari mulut Randy sendiri mengakui itu bukan Lady, tetapi si S, begitu. Itu obat gue katanya. Nah, dan akhirnya kita menarik nafas semuanya. Kok bisa sih Ren? Ya kan? Kok bisa? Bahkan ada kalian yang komen di channelnya Madam Suki kan mengatakan, ya lebih baik bisalah, gimana enggak nanti kalau mau apa sih namanya, kalau sudah baikan Randy buka baju pas mandi atau pas lagi ML, lagi enak-enakan ya kan, itu foto orang lain gitu loh. Jadi apa ya pikiran Randy kayak gitu ya, segila-gilanya dia ya, walaupun dia mengatakan itu obat gue. Kenapa dia tidak mikirin perasaannya Lady gitu loh? Kalau dia kan punya pengakuan tuh sama si Densu, yang membuat aku berhenti, maksudnya gini loh, ada hal yang membuat aku sangat mempertimbangkan ini semua atau ketakutan lah apalah ya, itu adalah anak-anak gue. Kenapa tatonya itu bukan 3 anaknya itu atau 2 anaknya, kan yang satu belum lahir ya waktu itu. Kenapa enggak yang 2 aja? Kenapa si S itu? Dan kenapa bukan Lady? Ya ini kan yang membuat Lady sangat sakit banget ya. Kita bayangkan lah kalau itu seandainya terjadi sama diri kita gitu. Apa kabar? yang jelas kita kayaknya udah deh, kamu hidup sama orang lain aja. Iya dong. Nah, wajar sih kalau Lady marah atau murka atau segitunya, kayak emosi yang sampai seperti itu ya. We feel her gitu loh. Kita dapat merasakan dia ya. We feel her ya. Kita benar-benar bisa, kalau kita pun membayangkan itu nggak mampu gitu. Oke ya. Sekarang apa yang perlu kita cari tahu di sini? Kenapa Randy itu segila itu gitu loh? Walaupun oke lah dia tuh memberikan pengakuan ya sama kita semua, tapi kan tetap kita itu yang nggak habis pikir. Jadi maksudnya apa gitu loh? Apa yang terpikirkan dia gitu? Madam Vicky juga kayak yang what gitu? Apa ya? Apa sih maksud dia gitu loh ya? Jadi kita lihat yuk di kartu tarot ini, apa sebenarnya dalam pikiran Randy waktu dia mentato wajah S di punggungnya. Apa pikiran dia? Waduh, tarik loh. King of Cups. King ini apa? Ini gambaran dia, King. Cups ini adalah elemennya asmara ya. Jadi dia ini adalah menggambarkan laki-laki yang sedang jatuh cinta. Laki-laki yang sedang mabuk. Namanya orang mabuk tuh gimana sih?
Nah, siapa yang sini pernah mabuk? Nah, jadi di King of Cups ini dia memang sedang mabuk kepayang sama si S. Nah, arti dari sebenarnya dari King of Cups ini adalah teman sejati. Teman sejati sekaligus teman tidur, ya kan? Aduh, Randy. Oke. Apa yang dipikirkan? Jadi di sini tuh ada Page of Sword. Page of Sword. Artinya apa ini? Laporan penyakit. Kalau kita ngomongkan penyakit, ini adalah laporan penyakit. Kayak dokter itu ngasih laporan. Ini laporan sama pasiennya ketika sudah diperiksa, ya, didiagnosa. Kamu ternyata ada hatimu agak robek-robek dikit gitu ya. Kamu kayaknya ginjalnya ada duri-durinya, atau ginjalmu ini sukanya terginjal-ginjal. Apa sih? Wah, ini kayaknya pikiran kamu ini lagi resah dan gelisah, ya kan? Terus menunggu di sini begitu. Itu mah lagu ya. Pokoknya laporan penyakit ini memang sedang diderita sama Randy. Page of Sword, laporan penyakit. Penyakitnya apa? Penyakitnya karena mabuk cinta. Kalau kita ngomongin mabuk cinta, apa sih yang membuat Randy ini terkilir-kilir sampai mabuk gitu sama si S? Ya, dengar-dengar ya, si S ini kan katanya masih ngumpul loh. Terus dengar-dengar juga ya, ini di media ya, ini disclaimer, di media kita hanya bisa mendengarkan di banyak media yang bertebaran di jagat maya. Dia itu menikah sama si suaminya itu mungkin bisa 3 kali masak gitu, 3 kali dalam semasa mereka menikah. Terus ada pengakuan dia pada waktu itu, dia sedang diwawancarai sama Usi. Tahu nggak sih kalian Usi Sulistiawati kalau nggak salah ya, kalau Madam Suki nggak salah ya. Jadi mereka itu tidur bertiga gitu. Kayaknya sih si Usi itu main ke rumahnya si S gitu ya. Terus S ini di tengah, terus di sini tuh suaminya. Si S tuh bilang, suamiku ini orangnya suka bersihan katanya. Bahkan alat-alat makeupku aja dia yang bersihkan. Wah, itu laki-laki seperti apa ya? Di sini kita tersadar ya bahwa ternyata di Indonesia itu masih ada loh, ada loh makhluk-makhluk yang seperti si J ini ya, makhluk-makhluk yang baiknya kayak gini gitu. Jadi nggak benar itu semua cowok itu sama aja. Itu kan cewek-cewek kalau lagi ini ya frustasi gitu. Ternyata enggak, ya. Oke, yang ketiga, apa yang terpikirkan si Randy itu ketika membuat tato itu? Tato si S. Di sini apa? The Devil. Jadi ini resonate ya, kartunya Madam Suki 3 ini ya. Devil itu apa? Godaan, sang penggoda. Jadi dia ini benar-benar tergoda sama sosoknya si S ini, yang benar-benar dia menutup semuanya, menutup kebaikan istrinya, menutup anak-anaknya. Karena di sini apa? The Devil kartunya, ya. Waduh, luar biasa ya. The Devil ini bisa diartikan kecanduan. Jadi si Randy ini kecanduan sama si S. Kecanduan apa, Madasuki? Tolong liatin dong. Jangan, nggak usah. Ini urusan suami istri. Oke, kalau kita melihat tato sekarang, arti dari tatonya itu apa? Sebenarnya, ini kan tatonya dia itu kan ada kayak gambarnya harimau. Sebentar ya, Madam Suki lihat ya tatonya Randy ya, supaya nanti ketika ngelihatnya itu benar-benar tertarik. Dan kayaknya ketutup gitu ya, si Randy ini kayak ketutup gitu loh. Ketutup istrinya, kebaikan istrinya, ketutup anak-anaknya. Orang yang ketutup itu gimana sih? Karena katanya ini keluar The Devil, kecanduan, mabok cinta, kecanduan. Kecanduan apa ya, Cip? Nih ya. Ini tatonya. Bentar ya. Jadi tatonya ini ada seorang wanita. Di situ ada bunga mawar berwarna pink tua, ya. Sedangkan di dalamnya ada harimau yang kayak gitu, yang mangap. Coba, Madam Suki mau bertanya ya, sama Randy. Maksud tato kamu itu apa, Randy?
karena di situ ada seorang wanita dan jelas kamu mengatakan itu adalah S. Di situ ada mawar warna pink, warna pinky tua, dan ada harimau. Maksudnya apa tuh? Maksudnya apa? Coba ya. Maksudnya experience, ya, experiencing, success. Harimau nggak ini? Oh my god, harimau ya? Kok bisa sih? Kok ketarik sih energinya? Jadi jangan khawatir ya buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki. Orang-orang yang habis reading tarot sama Madam Suki itu gini, wow, akurasinya kok 80%, kok 90% gitu. Jangan takut kalau dilihat, kalau bertanya sama tukang tarot. Tukang tarot itu hanya akan ngasih tahu sesuai dengan pertanyaan kalian. Oke, hati dari Tattoo Randy. Kontrol. Jadi memang ada sih orang yang mengatakan bahwa kayaknya sih kenapa ada harimau di situ? Karena ini adalah perempuan yang aku taklukkan, ya, aku cintai gitu, aku taklukkan lah ya. Oke, siapakah Raja Rimba? Siapa Raja Rimba? Harimau. Harimau itu melambangkan apa? Apa? Melambangkan apa harimau itu? Keperkasaan. Terus kejantanan. Apa lagi? Harimau itu kayak misalkan menunjukkan kejantanannya, dia meraung ya. Gitu ya. Si Lady soalnya ngomong tuh kan, ditanya sama dokter Richard ya, nggak salah, apa sih yang membuat dia ini gitu kan ya. Si Lady ngomong ya, kalian ikuti aja deh di dokter Richard itu, dia ngomong dengan polosnya. Lady ini orangnya polos, dia itu orangnya nggak pernah punya, maksudnya gini, ketika apa ya, dia nggak gampang untuk berpikir negatif ya, itu Lady ya. Tapi ternyata temennya yang jagain itu bukan hanya memakan, menelan katanya, ditanyain sama Bunda Maya itu ya. Oke. Di sini tampaknya artinya itu. Jadi dia ingin, karena di sini ada experiencing loh. Experiencing ini apa? Experience, pengalaman. Pengalaman apa? Seseorang yang mempunyai pengalaman berarti kan sudah melakukan sesuatu yang maksudnya entah itu sering, entah itu bagaimana ya, entah duanya sama-sama kecanduan. Ini kan dilambangkan dengan experiencing dong ya, pengalaman. Pengalaman apa? Di sini keluar nih harimau, bahwa dia adalah orang yang mungkin bisa membuat si S ini senang gitu, bahagia, sesuai dengan pengalaman yang mereka lalui. Aduh, di sini ada kontrol. Kontrol ini apa? Orang yang lo tuh milik gue. Gitu. Meskipun lo ada di mana aja, lo ada di mana, dimanapun lo milik gue. Ini kontrol. Aku mengontrol kamu, aku mengunci kamu. Gitu. Oke. Kita doakan aja yang terbaik. Karena kita belum tahu keputusan Lady bagaimana. Meskipun Madam Suki udah ngasih tahu lo ya, ngasih tahu, ngintipin, sepertinya Lady ini memberikan harapan untuk bisa kembali ya, tapi memang butuh waktu, entah waktu berapa kita belum tahu. Sebenarnya bisa juga diintip di kartu tarot. Terus gini, kalau seandainya nanti kalau seandainya mereka bersama, apakah tato ini dihapus sama Randy? Dihapus. Tapi kan sakit, Ren. Tato itu sakit loh. Tato itu sakit karena kan apalagi itu sebadan. Ya. Jadi itu bakalan dihapus sama Randy. Mau diganti apa sama kamu? Wajahnya siapa atau bagaimana kamu menghapusnya? Karena kalau dihapus pun itu akan meninggalkan sebuah apa ya? Jejak yang nggak baik, yang nggak nice. Kulit kita ini kan mulus ya. Kalau kita nggak memberi apa-apa itu kan mulus ya.
Makanya Madam Suki itu nggak ada satupun tato di badanku. Aku suka ngeliat orang tatoan tapi nggak suka buat diriku sendiri. Oke. Perselingkuhan itu bukan takdir, itu namanya nasib. Jadi perselingkuhan itu adalah apa ya namanya, kayak karakter, kayak hobi bisa ya. Orang yang suka selingkuh sekali, 2 kali, 3 kali, pasti ada yang seterusnya ya. Jadi kalau kalian merasa aku kok seperti itu ya, dan kalian nggak tahu bagaimana untuk menghentikan, daripada kayak si Randy nih, kalian datang aja ke Madam Suki ya. Kalian datang ke Madam Suki, nanya bisa nggak ini disembuhkan, nggak apa-apa, apapun itu. Misalkan kalian punya gangguan seperti trauma, seperti kayak luka-luka batin, pernah dibully ya, nggak apa-apa, silahkan kalian untuk bertanya bagaimanakah cara penyembuhannya. Oke? Karena Madam Suki bisa menyembuhkan. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand.